Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman dengan saya Norwilis Physical Education ya. Kali ini kita akan membahas tentang pendalaman materi dan pembahasan soal SKP PJOK, yaitu dalam bidang aktivitas pembelajaran bela diri pencak silat ya. Dalam aktivitas pembelajaran bela diri pencak silat, yang paling utama perlu diperhatikan adalah yaitu dari mulai sikap silat ya, terus serangan, terus belaan, dan nanti di akhir pendalaman materi kita akan ada soal-soal ya, di sikap silat, serangan, belaan, dan soal-soal. Mari belajar. Kita klik dulu sikap silat ya, klik ya. Sikap silat itu terdapat dari sikap pasang adalah sikap silat yang menghadapi lawan baik dalam keadaan akan menyerang maupun bertahan. Macam gerakan sikap pasang terdapat 8 penjuru mata angin, yaitu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ada dalam sikap pasang ya. Pasang itu sendiri digunakan untuk bisa menghadapi lawan, menyerang, atau sikap kuda-kuda ya. Di sikap pasang ini adalah bagian yang paling utama dalam seni bela diri pencak silat. Kita next saja ya. Jadi ini ada pola langkah dalam sikap pasang, itu ada 7 langkah. Di pertama adalah sikap lurus, yang kedua adalah pola segi 4, yang ketiga pola langkah bentuk U. Yang keempat adalah pola langkah zigzag, yang kelima adalah pola langkah bentuk S, yang keenam adalah pola langkah segitiga, dan yang ketujuh adalah pola langkah segi 4. Pola nomor 7 itu adalah pola langkah untuk latihan menyerang yang lebih taktik ya. Kembali ke menu utama ya, di serangan kita klik serangan ya. Serangan ada apa? Serangan adalah sikap membela diri dengan lengan atau tungkai atau kaki untuk mengenai sasaran pada lawan. Jenis serangan terdiri dapat 3, itu serangan tangan, serangan siku, dan serangan kaki. Di dalam pola serangan bela diri pencak silat yang perlu perhatikan adalah 3 ya, serangan tangan, siku, dan serangan kaki. Yuk kita masuk ke tahap berikutnya. Serangan tangan terdiri dari serangan depan, yaitu serangan atas dan serangan samping. Untuk serangan depan itu sendiri ada beberapa jenis serangan, yaitu ada serangan tangan tebak, serangan tangan tinju, serangan tangan dorong, serangan tangan sodok, serangan tangan bandul, dan keenam adalah serangan tangan colok atau tusuk. Untuk serangan tebak artinya dia menggunakan pukulan dengan telapak tangan ke depan ya. Untuk serangan tinju yaitu pukulan yang dilakukan dengan mengepakkan tangan seperti menggenggam sesuatu kayak orang tinju gitu ya, tapi tidak seperti orang tinju. Bukan serangan tangan depan atau serangan dorong, yaitu pukulan atau serangan dengan 2 telapak tangan. Kalau sodok menggunakan ujung-ujung jari. Kalau serangan tangan bandul, jadi membandulkan, jadi ayunan, jadi tangan diayunkan. Kalau serangan tangan colok atau tusuk, jadi menggunakan ujung-ujung jari tangan. Kita masuki serangan atas. Atas terdiri dari beberapa serangan, yaitu ada serangan tangan tumbuk, serangan tangan pedang, dan serangan tangan tebak. Kalau tumbuk adalah dengan kepalan tangan ya. Kalau pedang, kalau kita masih ingat sejak kecil kita pedang-pedangan pakai tangan gitu ya, hanya di jari-jarinya dirapetkan gitu ya. Kalau serangan tebak sudah sama seperti yang saya jelaskan di depan,
Dua serangan tebak itu menggunakan telapak tangan, tapi ini dari atas. Selanjutnya kita lanjut ke serangan samping. Serangan samping terdiri dari serangan pedang, serangan tampar, serangan bandul, dan serangan peret. Kalau serangan pedang sudah saya jelaskan dari tadi. Tampar itu serangan yang seperti orang menampar, jadi pakai telapak tangan. Kalau serangan bandul jadi ayunan. Kalau serangan peret itu serangan dengan punggung tangan, ya. Ini ada serangan dari tangan dari atas. Kita masuki serangan dari siku. Serangan siku itu ada serangan siku depan, siku serong, siku belakang atas, dan siku bawah. Di menggunakan siku kita. Nanti kalau kita menggunakan serangan siku, nanti kita lihat gambarnya. Yuk, perhatikan gambar dari serangan siku ini ya. Seperti ini serangan siku, ya. Di siku depan, siku belakang atas, dan siku bawah. Ini macam-macam serangan siku. Kemudian kita masuk ke serangan tungkai yang terdiri serangan kaki, serangan lutut. Serangan kaki terdiri serangan depan, serangan samping, serangan busur, dan serangan belakang. Serangan kaki depan yaitu di tendangan depan menggunakan pangkal ujung jari, jadi ujung jari kaki. Kalau samping menggunakan sisi telapak kaki atau punggung kaki. Begitupun juga tendangan busur menggunakan punggung kaki. Kalau tendangan belakang itu menggunakan tumit kaki. Untuk serangan lutut ada dua, itu serangan lutut bawah dan serangan lutut samping. Jadi lintasannya itu kalau lutut bawah ke atas, kalau ke samping itu ke samping, lutut samping. Mari kita lanjut ke belaan. Belaan adalah sebagai sebuah upaya untuk menghindarkan diri dari lintasan serangan lawan dengan tujuan agar tubuh tidak terkena pukulan dari lawan. Untuk belaan terdapat bermacam, yaitu hindaran dan elakan. Hindaran itu sendiri ada beberapa, yaitu hindar sisi, hindar angkat kaki, dan hindar kaki silang. Hindar sisi itu menghindar ke samping lawan, sedangkan hindar angkat kaki menghindar dengan menggunakan atau mengangkat kaki. Kalau menghindar kaki silang, menghindar dengan menyenangkan kaki. Sedangkan elakan terdapat elakan atas, elakan bawah, elakan samping, dan elakan belakang. Elakan bukan elakang ya, elakan belakang. Elakan atas yaitu cara mengelak dengan melompat ke atas. Sedangkan elakan bawah yaitu cara mengelak dengan cara merendahkan diri ke bawah, bisa membuka badan ataupun gerakan yang lainnya. Sedangkan elakan samping jadi mengelak dengan cara memindahkan titik berat atau titik berat badan ke samping. Sedangkan elakan ke belakang yaitu mengelak dengan cara memindahkan titik berat badan ke belakang tubuh. Itu untuk belaan, ya. Lanjut dengan belaan yang ketiga, tangkisan, ya. Kita lihat tangkisan ketiga, dan yang keempat adalah tangkapan. Tangkapan ini bentuk dari gerak lanjutan dari hindaran, elakan, dan tangkisan. Tangkisan itu sendiri adalah dengan cara berkontak langsung bagian anggota badan dengan anggota badan lawan yang akan diserang. Tangkisan terdapat beberapa jenis, yaitu tangkisan lengan, tangkisan siku, tangkisan dua kaki, dan tangkisan kaki. Tangisan lengan itu ada tangisan dalam, berarti bisa dari dalam, dari luar, dan dari atas ke bawah. Tangisan siku itu menggunakan siku bagian dalam, siku bagian luar. Sedangkan tangisan dua tangan yaitu bisa tangisan dari tangan atas atau membelah, jadi membelah kayak kupu-kupu itu, atau menyilang dan membuang ke samping. Tangisan kaki yaitu kaki bisa ditutupkan ke samping atau depan. Sekarang tangkapan. Tangkapan adalah
Pembelaan dengan cara menahan lengan atau tungkai dari serangan lawan untuk menjaga serangan berikutnya. Jadi penahanan ya, ditahan itu. Tangkapan itu sendiri ada 3, itu tangkapan 1 lengan, tangkapan tangan, dan tangkapan 2 tangan. Jadi sudah selesai untuk materinya, jadi benda materi. Sedikit, mari kita kembali ke home, ke rumah. Kita klik dulu ya. Jadi kita sikap silat, serangan, dan pembelaan. Mari kita ke soal pembahasan ya. Klik dulu soal pembahasannya. Klik ya. Oke. Soal pertama yaitu adalah organisasi yang menaungi pencak silat di Indonesia ya, yaitu ini soal yang cukup mudah. Kalau kategori Blue Om nanti masuk kategori C1, jadi A. PTMSI, B. PBVSI, dan C. PSSI, D. IPSI, dan E. 4G. Jadi saya yakin teman-teman tahu jawabannya semua, yaitu jawabannya adalah D. IPSI, yaitu Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Soal berikutnya yaitu nomor 2. Pada pencak silat, fungsi sikap berbaring yaitu A. Menjaga diri dan sikap pembelaan, B. Melawan dan sikap pembelaan, C. Menghindari lawan, D. Menjatuhkan diri dan sikap menyerang, D. E. Maksudnya melawan dan sikap menyerang ya. Sikap, fungsi dari sikap berbaring yaitu ya, fungsinya, ingat-ingat ya. Jawabannya kita lihat bahwa jawabannya adalah fungsinya yaitu menjatuhkan diri dan sikap pembelaan A. Itu ini gambarnya, ini terlentang dan miring. Ini untuk sikap berbaring. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3 yaitu adalah posisi kaki tertentu sebagai dasar untuk melakukan sikap dan gerakan bela serang dinamakan A. Sikap berdiri tegak, B. Sikap berdiri kuda-kuda, C. Sikap duduk, D. Sikap terlentang, dan E. Sikap jongkok. Yuk ingat-ingat posisi kaki yang sikap serang yaitu sikap kuda-kuda. Jawabannya adalah B. Sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda adalah sikap kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bola serang ya. Ini ingat-ingat, kuda-kuda itu dasar dari bela diri pencak silat. Mari kita menginjak soal yang berikutnya, soal nomor 4. Salah satu tangan memukul ke arah sasaran yaitu dada si lawan, dan tangan satunya lagi menutup ke arah poin yaitu sasaran seperti perut ke atas, adalah pukulan serangan tangan A. Lurus, B. Bandul, C. Tegak, D. Tempur, E. Melingkar. Ini soal yang cukup kita berimajinasi, membayangkan gerakan dulu. Kita harus berlatih membayangkan gerakan kalau silat itu seperti itu. Jawabannya adalah A. Serangan tangan lurus. Lihat ini, serangan tangan lurus, ini ada gambarnya ya, seperti ini. Jadi sasarannya si dada lawan dan menutup arah poin tangan kirinya ya, di perut ke atas. Kita lanjut soal nomor berikutnya yaitu soal nomor 5. Teknik menendang dengan punggung kaki ya, tadi sudah saya singgung di dalam materi ya. Teknik menendang dalam punggung kaki yaitu A. Tendangan melingkar, B. Tendangan lurus, C. Tendangan samping, dan D. Tendangan telak, serta E. Tendangan T. Jadi teman-teman pasti sudah paham, yaitu untuk punggung kaki yang pas, yang benar adalah tendangan samping. Itu jawabannya ini. Di tendangan samping ya, ini seperti ini gambarnya, teman-teman bisa melihat ini. Bisa menjadi pemahaman buat teman-teman yang bukan dari background pencak silat. Kalau dari pencak silat mesti sudah paham semuanya. Untuk soal berikutnya
Waktu pertandingan pencak silat itu terdiri dari berapa babak? A. 4 babak, B. 5 babak, C. 2 babak, atau D. 3 babak, dan E. Semua salah. Di pertandingan pencak silat itu ada berapa babak? Jawabannya adalah 3 babak. Ya, nanti saya jelaskan di belakangnya. Jawabannya adalah 3 babak. D. Babak dan waktu dalam pertandingan pencak silat adalah: 1. Pertandingan dilangsungkan selama 3 babak. Tiap babak terdiri atas 2 menit bersih. Di antara babak diberikan waktu tambahan istirahat 1 menit. Waktu ketika wasit menghentikan pertandingan tidak termasuk waktu bertanding. 5. Perhitungan terhadap wasit pesilat yang jatuh karena serangan yang sah tidak termasuk waktu bertanding. Soal berikutnya masih tentang pencak silat. Soal nomor 7. Yang bukan merupakan teknik dasar pencak silat. Ini kayaknya sepele tapi kadang pertanyaan yang cukup menipu ini. Semua hampir sama, ya. A. Tangkapan, B. Tangkisan, C. Pukulan, D. Puntiran, dan E. Tendangan. Ya, yang bukan yaitu adalah puntiran. Sudah seawal kembali ke lagi dalam materi bahwa di dasar pencak silat itu ada sikap pasang, ada pola langkah gerak, pola tendangan, pukulan, tangisan, guntingan, kuncian atau dan tangkapan. Nanti kita akan kembali ke dalam materi di depan. Ya, mari kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Teknik belaan yang digunakan untuk menggagalkan lawan dengan tangan, kaki, dan tubuh disebut, ya, sebuah teknik yang digunakan untuk menggagalkan lawan dengan tangan. Soal cukup menganalisis, ya. A. Belaan, sambaran, tangkisan, egosan, atau serangan. Ya, jawabannya adalah teknik belaan yang digunakan untuk menggagalkan lawan. Apa? Jawabannya adalah tangkisan. Ya. Tangkisan adalah atau merupakan usaha untuk pertahanan dari setiap serangan lawan, baik berupa dari tendangan maupun dari pukulan. Tempat jenis tangkisan yaitu tangkisan dari dalam, luar, dari atas, dan tangkisan dari bawah. Soal berikutnya, soal nomor 9 dari pencak silat, benda materi pencak silat. Pada aktivitas bela diri pencak silat, guru PJOK diharapkan mampu mengidentifikasi ruang lingkup materi yang diajarkan. Teknik mengidentifikasi lingkup materi pencak silat dilakukan agar pembelajaran, jadi soalnya agak panjang, kadang membuat kita bingung, tapi kita harus fokus bahwa agar apa? A. Terprogram, terkendali, dan terdeteksi. B. Terbatasi materi ajar, sistematis, luas kajian. C. Terencana, terkendali, kuncian, dan berkembang materi. Atau D. Terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali. Jadi pembelajaran menjadi pencak silat kurang lingkup materinya agar pembelajaran itu bisa terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali di jawabannya, ya. Lanjut kita ke soal yang terakhir, soal nomor 10, itu memindahkan tubuh atau anggota tubuh yang akan diserang lawan dengan cara melangkah dalam pencak silat disebut.
Ini sudah saya jelaskan di dalam materi. Mungkin kalau masuk kata-kata sudah agak repot ya. A. Elakan. B. Hindaran. C. Tangkisan. D. Kombinasi elakan. Memindahkan tubuh yang akan diserang. Itu jawabannya adalah hindaran. Hindaran adalah teknik menghindari serangan lawan dengan memindahkan tubuh atau anggota tubuh dengan cara melangkah. Macam-macam hindaran itu ada. Ini hindaran hadap, bisa runduk, hindaran langkah, hindaran condongan, hindaran lompat, hindaran kaki, silang, atau hindaran rebah. Semoga cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat, dan saya berdoa buat teman-teman semuanya semoga lolos CPNS. Jangan lupa like, subscribe, dan share buat teman-teman. Salam olahraga.